Pendidikan Agama Islam kelas B 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rismariani dan Hana Mutiah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas telaah materi Akidah Akhlak Madrasah Sanawiyah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menelaah materi akidah akhlak mulai dari analisis deskriptif, analisis relevansi, strength, kekuatan materi akidah akhlak MTS Kurikulum 2013, dan weakness-nya, yaitu kelemahan materi akidah akhlak MTS Kurikulum 2013. Baik, kita masuk ke subbab pertama, yaitu analisis deskriptif. Oke teman-teman, berikut adalah buku Akidah Akhlak kelas 7 Madrasah Sanawiyah yang akan kami telaah. Yang mana buku ini ditulis oleh Ahmad Fauzi, dan buku ini terdiri dari 10 bab. Di antaranya, bab pertama Akidah Islam, bab kedua Sifat-sifat Allah, bab ketiga Tobat, Taat, Istiqomah, dan Ikhlas, bab keempat Adab Sholat dan Berzikir, bab kelima Keteladanan Nabi Sulaiman, bab ke-6 Asmaul Husna, bab ke-7 Iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat, bab ke-8 Akhlak tercela kepada Allah seperti riya dan nifak, lalu bab ke-9 Adab membaca Al-Quran dan berdoa, dan yang terakhir bab 10 Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, selanjutnya buku Akidah Akhlak kelas 8 yang mana ditulis oleh Yusuf Hashim. Dan buku ini terdiri dari 11 bab, diantaranya bab pertama Al-Quran dan keistimewaannya, bab kedua mujizat dan kejadian luar biasa lainnya, bab ketiga membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah, lalu bab keempat menghindari akhlak tercela seperti ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Lalu yang bab 5 ada adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru, bab 6 kisah keteladanan Nabi Musa, bab ke-7 keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya, bab ke-8 membiasakan akhlak terpuji seperti husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Lalu bab 9 menghindari akhlak tercela seperti hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Lalu bab 10 adab bersosial media dalam pandangan Islam, dan bab yang terakhir yaitu keteladanan sahabat Abu Bakar. Dan yang terakhir, buku Akidah Akhlak kelas 9 Madrasah Sanawiyah yang ditulis oleh Haja Muta'alimah SAG MSI. Dan buku ini terdiri dari 8 bab, diantaranya yang pertama iman kepada hari akhir, lalu bab kedua akhlak terpuji kepada diri sendiri, bab ketiga adab kepada saudara, teman, dan tetangga, bab keempat kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah, lalu bab kelima qada dan qadar, bab keenam menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, bab ketujuh adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum, dan bab yang terakhir kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketiga buku ini diterbitkan oleh Direktorat Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaan atau disingkat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan buku ini juga merupakan cetakan pertama tahun 2020. Baik teman-teman, persamaan dalam ketiga buku ini yaitu pertama, setiap awal bab ditampilkan KI, KD, serta peta konsep, yang mana harapannya agar peserta didik mempunyai gambaran terhadap apa yang akan dipelajari. Kemudian, ketiga buku ini menggunakan pendekatan saintifik, yang mana kita ketahui terdapat dalam buku tersebut, yaitu ada kalimat, ayo kita cermati, mari mengamati. Nah, ini merupakan tahapan saintifik yang pertama. Lalu kemudian yang ketiga, terdapat kalimat, kalian penasaran? Ayo tanyakan. Ini merupakan pendekatan saintifik yang kedua. Lalu yang keempat, terdapat kalimat, ayo buka wawasanmu. Nah, ini merupakan tahapan saintifik mengeksplorasi. Lalu kemudian yang kelima,
Ayo kembangkan wawasanmu, dan ini merupakan tahapan saintifik menalar. Lalu kemudian di ketiga buku ini juga terdapat refleksi, yang mana merupakan saintifik yang berisi penguatan. Lalu dilengkapi juga dengan rangkuman dan uji kompetensi. Selanjutnya ada analisis relevansi, yang dimana cara menganalisisnya adalah mencatat atau mengumpulkan ketersediaan bahan ajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, menganalisis bahan ajar merupakan suatu proses yang sistematis dalam menguraikan suatu objek atau subjek penelitian, yang selanjutnya disusun dan diberikan penilaian berdasarkan segala bentuk bahan ajar yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, di sini kami akan menganalisis buku paket siswa mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 dari Kementerian Agama 2020. Analisis relevansi yang pertama adalah rencana pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum mengajar pastinya guru telah mempersiapkan rencana pembelajaran seperti silabus, bahan ajar atau buku paket, RPP, Prota, Prosem, dan lain-lain. Dan di rencana pembelajaran ini kami telah menganalisis bahwa buku paket kelas 7 ini materinya hampir sama dengan materi yang ada di dalam silabus. Tetapi terdapat satu materi yang berbeda antara yang di dalam silabus dengan di buku paket. Yakni ada di perbedaan di bab terakhir, bab 10 di semester 2. Kalau misalnya di silabus itu materi bab 10-nya menjelaskan tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Tetapi yang di buku paket itu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari perbedaan tersebut, dengan begitu khusus materi yang berbeda ini dengan yang di silabus, guru diharuskan untuk mencari bahan ajar lainnya agar guru dapat mengajar materi sesuai yang ada di dalam silabus. Jadi tidak hanya berpatok dengan buku Akidah Akhlak ini saja, yang terpenting guru mengajarkan materi kepada peserta didik sesuai yang ada di dalam silabus meskipun bahan ajarnya berbeda. Yang kedua, ada susunan bahan ajar. Susunan bahan ajar ini di buku paket ini terdapat beberapa bagian dan pastinya terdapat di setiap bab yang ada di buku paket. Yang pertama itu ada KI, KD, dan IP. Indeks pencapaian. Kegunaannya, peserta didik dapat mempunyai gambaran terhadap apa yang akan dipelajari dalam setiap bab. Jadi, meskipun KI, KD, dan IP-nya ini jarang sekali peserta didik membacanya, tetapi keberadaannya pun sangat penting dan diharapkan peserta didik sebelum belajar ke pokok materinya bisa membaca KI, KD, dan IP sebagai gambaran dan bayangan tentang apa yang akan mereka pelajari. Yang kedua ada peta konsep. Peta konsep ini pun terdapat di setiap babnya. Dan seperti KI, KD, dan IP, peta konsep ini pun menjelaskan materi beserta aktivitas dan keterampilannya tentang apa saja yang akan diterapkan selama pembelajaran berlangsung. Contohnya itu seperti di buku paket bab 1 ini, materi yang akan dipelajari tentang pengertian akidah Islam. Terus kemudian aktivitas peserta didiknya itu memahami dan mendiskusikan pengertian akidah Islam dan dengan keterampilan komunikasinya. Terus selanjutnya ada mengamati, merupakan tahapan saintifik pertama yang berisi gambaran atau kisah yang berhubungan dengan materi. Jadi adanya tahapan mengamati ini sangat penting untuk dilaksanakan sebab berguna untuk merangsang materi yang akan dipelajari di kelas. Terus ada ayo tanyakan, yang dimana
Tahapan ini adalah tahapan saintifik kedua yang berisikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik dari hasil pengamatan gambar atau kisah pada tahapan sebelumnya. Dan menurut kami, tahapan ini jarang sekali digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kelima ada tahapan berdiskusi dan membuka wawasan. Membuka wawasan adalah tahapan saintifik mengeksplorasi yang berisi materi pemahaman konsep. Tahapan ini merupakan tahapan inti di setiap bab, sebab tahapan ini menjelaskan isi materi yang akan dipelajari oleh peserta didik yang tujuannya agar memperkaya pengetahuan peserta didik dan diharapkan juga peserta didik dapat mencari materi pada sumber-sumber yang lain. Jadi tidak terpatok hanya buku Kemenak 2020 ini. Terus yang selanjutnya ada kembangkan wawasan. Tahapan ini merupakan tahapan menalar yang berisi tentang asosiasi diskusi, mengkomunikasi, dan sebagainya. Disesuaikan dengan kebutuhan dan tagihan indikator ketercapaian. Selanjutnya ada refleksi dan rangkuman. Refleksi itu sebagai tahapan saintifik yang berisikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari. Berisi soal-soal penalaran atau sikap-sikap dari materi yang telah dipelajari. Sedangkan rangkuman terdiri dari kesimpulan dari materi yang dipelajari. Yang terakhir itu ada latihan soal PG dan esai, yang dimana tahapan ini merupakan sebagai latihan apakah peserta didik dapat dan mampu memahami materi selama pembelajaran di kelas atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis materi pokok pada buku Akidah Akhlak kelas 7. Menurut kelompok kami, buku Akidah Akhlak ini telah menjadikan kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan dalam mengembangkan materi pokok kegiatan pembelajaran. Konsistensi penggunaan KI dan KD tersebut juga tampak dalam melakukan serangkaian evaluasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dikembangkannya beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada untuk mengawali pelajaran. Pada setiap awal pelajaran disajikan dan dicantumkan kompetensi inti, kompetensi dasar, topik pelajaran, dan berbagai ilustrasi gambar dan atau kisah yang berkaitan dengan materi pelajaran agar dapat membantu mengantarkan peserta didik memahami isi pelajaran. Sebagai contoh, pada awal bab pertama ini, selain mencantumkan KI dan KD, dan juga terdapat beberapa gambar dan kisah yang berkaitan dengan materi pelajaran, dan di bab pertama terdapat kisah Siti Masyitoh, wanita mulia yang mempertaruhkan imannya. Lalu yang kedua itu ada pemilihan diksi atau pemilihan kata yang digunakan dalam menyampaikan materi. Penyampaian materi buku ini tepatnya untuk anak usia 12 hingga 15 tahun. Bahasa yang digunakan pun merupakan bahasa yang sederhana, lugas, santun, dan dapat diterima oleh nilai rasa serta daya nalar peserta didik. Sebagai contoh, pada bab pertama dimulai dengan pengertian secara bahasa, yakni makna akidah secara bahasa yang kemudian diberikan pengertian lain melalui dalil nakli yang berkaitan. Selanjutnya yang ketiga ada sebagai saran membantu peserta didik mampu menangkap inti materi yang telah dipelajari. Pada tiap-tiap akhir pelajaran ada bagian rangkuman. Lalu yang terakhir itu ada analisis kesesuaian pengambilan dalil. Di sini dalam pengambilan dalil pada buku kelas 7 ini sudah sesuai antara materi dengan dalilnya, baik dalil nakli maupun dalil akli. Selain itu, ayat yang diambil dilengkapi dengan nomor surat, hadis yang diambil sahih dan dilengkapi dengan nomor hadis. Jadi, sebagai buku ajar, buku ini dapat membantu guru dalam menggunakan hadis-hadis yang sahih.
Baik, selanjutnya masih pada subbab analisis relevansi, yaitu pada bagian tampilan. Pada cover buku Akidah Akhlak, baik kelas 7, 8, dan 9 memiliki tampilan desain yang menarik. Namun, apabila kita perhatikan, di bagian kelas 8, untuk peletakan penulisan Direktorat KSKK Madrasah dan seterusnya itu terlalu ke atas, sehingga dapat dikatakan peletakan tersebut kurang proporsional. Alangkah lebih baiknya apabila diturunkan sedikit. Kemudian, baik kelas 7, 8, dan 9, setiap awal bab terdapat desain mandala. Nah, desain mandala ini dapat lebih disesuaikan. Yang awalnya seperti ini dapat disesuaikan mungkin menurut kami seperti ini. Selanjutnya, kata mutiara atau motivasi pada setiap buku menurut kami dapat diubah bentuk agar tidak terlihat monoton. Yang awalnya seperti ini dapat diubah bentuk ke dalam bentuk masjid atau yang lainnya. Begitupun dengan desain peta konsep yang dapat dibuat lebih menarik dan berwarna. Misalnya, yang awalnya seperti ini dapat kita buat menjadi seperti ini. Dan selanjutnya, baik buku Akidah Akhlak kelas 7, 8, dan 9 untuk penulisan font Arab agar lebih konsisten dan lebih baik menggunakan font yang jelas terbaca, seperti font Amiri. Kemudian, pada bagian refleksi, menurut kami peletakan gambarnya lebih baik dibalik. Yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Dan untuk ala komiknya lebih baik diubah agar berwarna dan lebih menarik. Dan yang terakhir, yaitu pada kelas 9, tampilan header bawah terdapat kesalahan penulisan. Yang harusnya ditulis dengan kelas 9, ini ditulis kelas 7, sehingga menurut kami tidak relevan. Baik teman-teman, kita memasuki subbab selanjutnya, yaitu strength, yang berarti kekuatan atau kelebihan materi Akidah Akhlak MTS Kurikulum 2013. Kekuatan atau kelebihan pada buku Akidah Akhlak yang telah kami telaah, baik kelas 7, 8, dan 9, yaitu yang pertama, kurikulum 2013 yang dipakai di buku ini berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua, pendekatan saintifik sebagai upaya menstimulasi siswa mempunyai kesadaran kritis. Lalu yang ketiga, kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Lalu yang keempat, kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu yang kelima, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu kemudian yang keenam, bervariasinya model latihan-latihan soal. Dan yang terakhir, dari segi fisik buku, baik kelas 7, 8, dan 9 memiliki tampilan cover yang menarik dan berwarna. Baik teman-teman, dan subbab yang terakhir adalah weakness, yaitu kelemahan materi Akidah Akhlak MTS Kurikulum 2013. Kelemahan atau kekurangan buku Akidah Akhlak baik kelas 7, 8, dan 9. Yang pertama adalah murid akan kesulitan dengan model buku Akidah Akhlak K13 jika tidak mendapat pendampingan karena harus terintegrasi dengan ilmu lainnya. Lalu yang kedua, dari segi desain, cover buku pada kelas 8, peletakan tulisan diterbitkan dan sebagainya kurang proporsional. Lalu, header buku pada kelas 9 salah dalam penulisan kelasnya.